Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah metodologi penelitian pendidikan mengenai analisis dan interpretasi data kualitatif. Berbicara mengenai analisis data dan interpretasi data kualitatif, maka di sini yang pertama kali saya akan mencoba menjelaskan yang pertama itu analisis. Dimulai dari analisis data ya. Jadi pengertian dari analisis data itu sendiri adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil instrumen ya. Dari hasil instrumen ini seperti ada hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi ya. Biasanya kredit kualitatif itu dengan cara apa? Dengan cara mengorganisasi data-datanya ke dalam unit-unit, mensintesisnya, menyusun pola, menyusun yang penting, dan membuat kesimpulan. Jadi, nanti dari instrumen-instrumen ini, datanya akan banyak sekali yang kita dapat biasanya saat penelitian kualitatif, serta bermacam-macam. Maka, untuk mempermudah kita menganalisisnya, kita nanti akan menyusun polanya, gitu, menyusun polanya dan mengambil yang penting saja atau ide-ide pokoknya, sehingga yang tidak penting itu bisa kita hilangkan dan diakhiri dengan kesimpulan. Kemudian dalam melakukan analisis data, jadi analisis data ini sebenarnya adalah pekerjaan yang sulit, sehingga dalam menganalisisnya butuh kerja keras, kemudian memerlukan daya kreatif dan kemampuan intelektual yang tinggi ya. Jadi dalam penelitian kualitatif itu perlu adanya daya kreatif dan kemampuan intelektual yang tinggi untuk melakukan analisis data. Mengapa kita memerlukan daya kreatif, kemudian kita perlu kerja keras ya? Karena dalam menganalisis data kualitatif itu sendiri membutuhkan pemahaman bagaimana memahami teks dan gambar-gambar yang didapat nantinya sehingga dapat membentuk jawaban pertanyaan dalam penelitian kita. Jadi itulah kenapa kita perlu kerja keras ya. Nah, kemudian analisis data kualitatif itu dilakukan dengan cara mengorganisasi data. Yang maksudnya itu memilihnya menjadi satuan yang dapat dianalisis untuk menemukan hal-hal yang penting dan memutuskan bagian apa yang akan disampaikan kepada orang lain ya. Seperti misalnya dalam pembahasan kita nantinya. Jadi kita sendiri itu perlu menemukan cara bagaimana kita nanti mengorganisasi datanya. Ya, bergantung kekreatifan pada peneliti. Terus setelah kita mengorganisasinya, kita analisis, kemudian kita cari yang penting, dan kita putuskan apa yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Selanjutnya ada proses analisis data. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif, di sini ada perbedaan dari penelitian kuantitatif. Kalau kuantitatif kan dia bisa dianalisis jika semua datanya sudah terkumpul. Nah, tetapi di kualitatif ini analisisnya dapat dilakukan sebelum atau setelah data dikumpulkan. Jadi walaupun data itu semua belum terkumpulkan semuanya, jadi ternyata analisis data kualitatif itu sudah bisa dilakukan. Nah, analisis data kualitatif juga bersifat induktif, yaitu di mana analisis tersebut berdasarkan data yang diperoleh yang selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu ya antara data yang satu dengan data yang lainnya itu akan kita hubungkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam model analisis data induktif ya. Jadi model analisis induktif ini yang pertama
melakukan pengamatan, identifikasi dan recheck, ya, recheck terhadap data. Setelah kita melakukan pengamatan, kita melakukan identifikasi, dan kita merecheck data-datanya, maka kita akan melakukan kategorisasi terhadap informasi yang diperoleh. Nah, ini kalau di data kualitatif itu biasanya kita bisa mengkategorinya atau bisa menggunakan kode-kode ya. Jadi kita membuat kategori ini berdasarkan informasi nanti yang sama dari jawaban-jawaban responden. Kemudian menelusuri dan menjelaskan kategori-kategori yang sudah kita buat ya. Jadi kita sudah pisahkan di sini, nanti kita akan jelaskan. Kemudian menjelaskan hubungan-hubungan antara kategori yang satu dengan kategori yang lainnya. Setelah itu kita bisa tarik kesimpulan, dan yang terakhir kita bangun atau kita menjelaskan teori ya. Jadi kita apa yang kita dapat, kita bisa menjelaskan teori yang berhubungan dengan yang kita dapat, seperti itu. Nah, di sini ada proses analisis data ya menurut Drury tahun 1999. Yang pertama, membaca atau mempelajari data, di mana di sini nanti kita saat membaca dan mempelajari data, kita bisa menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada di dalam data tersebut. Kemudian mempelajari kata-kata kunci. Kemudian yang ketiga, menuliskan model yang ditemukan. Dan yang keempat itu coding. Tadi sudah saya bilang bahwasanya coding itu atau kategorisasi ya, yang telah dilakukan. Jadi coding atau kategorisasi yang telah dilakukan ini untuk menuliskan kata-kata kunci atau kata-kata yang penting. Misal kita ingin mewawancarai kepada siswa ya, kita kasih pertanyaan, apa yang kalian pahami dengan sistem gerak? Nah, mungkin saja ada siswa yang menjawab, sistem gerak selalu berhubungan dengan otot dan rangka, gitu kan. Nah, kalau berhubungan dengan otot dan rangka, mungkin kita bisa kasih kode G, O, R. Mungkin bisa saya tulis ya. G, O, R. Ya. Kemudian, seandainya jawaban kedua itu ada siswa yang menjawab sistem gerak itu hanya terdiri dari rangka saja, gitu ya. Maka kita akan coba kasih kode G dan R ya, gerak, angka. Tadi kalau ini gerak, otot, dan rangka. Dan kemudian ada siswa ketiga nih misalnya, dia menjawab bahwasannya sistem gerak itu hanya otot saja gitu. Jadi kita bisa kasih kode nanti G dan ya GO, jadi ada GOR, GE ya. Kategori-kategori ini sebenarnya bebas ya, dibuat berdasarkan kreativitas peneliti dari mengolah data dalam mengkategorisasi dan membuat bidang. Jadi nggak harus huruf yang saya buat gitu. Baik, di sini saya hapus lagi. Selanjutnya ada komponen teknik analisis data. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Yang kedua adalah reduksi data. Jadi reduksi ini adalah memilih data-data yang penting atau mengkategorisasikan yang tadi sudah saya sampaikannya di atas. Kemudian mendisplay data, yaitu kita menambahkan data dan diakhiri dengan kesimpulan nantinya, karena nanti di sini dari kita sudah menampilkan data, kita tarik kesimpulannya. Nah, coba kayak misalnya direduksi nih, ternyata saat kita mengumpulkan data itu, kita mendapatkan ada data A, data B, data C, ya, ada data A, B, C, kemudian X, Y, habis itu ada data 1, 2, 3, selanjutnya. Kemudian kita bisa kategorisasikan gitu. Tadi kan kata saya bilang ada data A. Nanti coba saya tulis. Ya, ada data A, kemudian ada data B, ada data C, ada data 1, ada data 2, ada data 3 gitu misalnya ya. Ini saya buat kode A, kode B, kode C, kemudian ada kode 1, kode 2, kode 3, yaitu tergantung peneliti. Kemudian kita bisa kategorisasikan. Nah, misalnya ABC ini saling
berhubungan ya, maka nanti A, B, C kita masukkan dalam satu kategori gitu. Nah, kemudian 1, 2, 3 kita juga bisa masukkan ke dalam satu kategori seperti itu ya. Jadi sebenarnya mereduksi data ini kan data-data yang kita ambil itu yang penting saja, sehingga yang tidak penting itu bisa kita hilangkan. Nah, sedangkan di dalam display data, ini dalam display data sebelahnya, itu dapat kita buat misalnya terdapat hubungan antara ABC dengan 1, 2, 3. Nah, misalnya kalau dalam diagram itu kan ada A, B, C. Kalau misalnya kita pengen buat pakai diagram ya, A, B, C itu bisa kita kasih tanda panah dengan 1, 2, 3. Yang berarti saling berhubungan seperti itu. Nah, nanti setelah kita dapat seperti ini, akhirnya kita bisa tarik kesimpulan dari teknik analisis data. Selanjutnya yaitu saya akan jelaskan satu-satu ya dari pengumpulan data. Jadi pengumpulan data ini adalah mengumpulkan seluruh catatan lapangan yang telah dibuat berdasarkan ya. Jadi yang telah dibuat itu dari mana? Berdasarkan dari wawancara, pengamatan, kuesioner atau lainnya yang telah dilakukan. Kemudian selanjutnya ada reduksi data, di mana reduksi data ini adalah proses penyederhanaan yang tadi sudah saya jelaskan ya secara singkat. Dari data banyak itu bisa kita kelompokkan antara yang satu dengan yang lainnya gitu ya. Proses penyederhanaan data dengan memilih data-data yang penting saja dan pengkategorian data yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada display data. Di display data ini menampilkan data hasil reduksi tadi dan kategorisasi berdasarkan kriteria tertentu, atau kita bisa menyajikan ke dalam pola yang tadi sudah saya jelaskan. Misalnya kalau kita ingin buat diagram, kita bisa kita kasih tanda panah jika dia berhubungan gitu. Atau kalau kita bisa juga kita bisa buat dengan grafik ya. Jadi macam-macam. Jadi tergantung ke kreativitas dari peneliti sendiri. Nah, yang terakhir penarikan kesimpulan. Jadi penarikan kesimpulan ini menggunakan teori dan hasil data di lapangan. Jadi apabila hasil display data tadi menunjukkan bahwa data yang diperoleh itu sudah cukup, memang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita ya, dan sesuai dengan informasi yang kita butuhkan, maka kita sudah mulai bisa menarik kesimpulannya dengan teori-teori yang kita dapatkan gitu. Nah, dari semua ini, maka peneliti itu dituntut ya, karena tadi kita lihat pekerjaannya sangat-sangat sulit ya menganalisis data itu, jadi peneliti dituntut untuk memiliki kemampuan mengumpulkan data, kemudian memiliki kreativitas ya dalam mengolah datanya juga, memiliki kepekaan mengorganisasinya itu bagaimana data secara lengkap, kemudian memiliki kemampuan untuk menelaah masalah secara mendalam gitu. Jadi tidak ada nanti dari hasil-hasil wawancara atau hasil-hasil instrumen itu yang tertinggal. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian interpretasi ya. Jadi pengertian dari interpretasi itu sendiri adalah upaya memaknai data dengan cara meninjau kembali gejala-gejala berdasarkan sudut pandangnya, yang kemudian nanti dapat dibandingkan ya dengan penelitian yang pernah dilakukan misalnya oleh peneliti yang lain. Sehingga interpretasi itu sendiri dapat diartikan bahwasannya proses memberikan arti dan signifikansi terhadap analisis yang sudah dilakukan tadi ya. Kemudian menjelaskan pola-pola deskriptif, mencari hubungannya juga dan keterkaitan antar deskripsi-deskripsi data yang ada. Selanjutnya yaitu kajian interpretasi penelitian kualitatif. Jadi di dalam kajian interpretasi ini melibatkan beberapa hal. Yang pertama ada diskusi, yang kedua ada kesimpulan,
dan yang ketiga ada implikasi. Jadi diskusi ini sebenarnya perlu dilakukan ya oleh peneliti. Diskusinya ini dilakukan dengan peneliti lain sehingga data-data yang dia dapatkan itu bisa menjadi lebih benar, ya seandainya dia kesulitan, kemudian membuat kesimpulan ketika sudah mendapatkan datanya. Dan setelah membuat kesimpulan, maka bisa dibuat implikasinya dari hasil analisis tadi ya, atau keterlibatan-keterlibatannya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam apa yang harus dilakukan saat interpretasi data. Jadi yang pertama adalah menghubungkan data dengan pengalaman peneliti. Jadi pengalaman peneliti itu bisa menjadi hal yang penting ya. Hal yang penting dalam sebuah penelitian kualitatif. Jadi kita bisa melihat seberapa peka kita terhadap masalah ya. Jadi pengalaman peneliti itu maksudnya seandainya nih kita pernah ngikut teman yang penelitian, atau kita pernah terjun ke penelitian, atau di dalam kehidupan nyata kita, bisa juga kita ilmu pengetahuan kita ya, kita tahu penelitian-penelitian orang lain yang sudah kita pahami atau kita ketahui ya, jadi kita bisa lebih peka lagi terhadap masalah kita. Kemudian mengaitkan temuan data dengan teori terkait. Nah, di sini biasanya kan kita mencari teori itu kita masukkan di bab 2 ya. Jadi kita harus mencari teori yang baik di bab 2 sehingga nanti dapat kita kaitkan dengan temuan-temuan kita. Yang ketiga, memperluas analisis dengan mengajukan pertanyaan ya. Jadi ini pertanyaan penelitian kita. Ingat, saat kita menginterpretasi jangan lupakan pertanyaan penelitian kita sehingga analisis kita bisa menjadi luas ya, dan implikasinya di dalam hasil penelitian kita nanti. Yang keempat, meminta nasihat teman sejawat jika mengalami kesulitan. Ini termasuk yang ke dalam diskusi tadi. Jika peneliti itu mengalami kesulitan dalam menginterpretasi data, maka bisa meminta nasihat atau saran atau bantuan kepada teman atau kepada peneliti-peneliti yang lain, seperti itu. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.